Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan juga mustami'in, mustami'at. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir salat subuh, bisa mengaji bersama. Semoga kehadiran kita semua di majelis ini dicatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan panutan bagi kita semua dan juga yang kelak kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan Ramadan ini kita biasanya berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah. Dan memang dalam bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain biasanya ibadah itu agak malas kadang. Jadi kalau di Ramadan itu ada perbedaan. Karena di antaranya Ramadan ini memang diistimewakan oleh Allah. Selain ada puasa, juga di bulan Ramadan setan dibelenggu, sehingga memudahkan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Jadi biasanya sholat agak lebih rajin, ngaji biasanya jarang ngaji. Kalau bulan Ramadan itu berbeda, bahkan orang-orang ramai untuk bertadarrus, dan itu sangat baik sekali. Tetapi selain kita meningkatkan amal-amal ibadah dhahiriyah seperti amal-amal sholat atau mengaji atau ibadah-ibadah yang lain, yang perlu kita perhatikan lagi di antaranya yang sangat penting, yaitu upaya membersihkan hati. Jadi upaya membersihkan hati ini sangat penting sekali. Karena pertama, kebersihan hati itu merupakan sarana atau cara menuju kesuksesan. Orang-orang yang ingin sukses, orang-orang yang ingin beruntung di dunia atau di akhirat, atau dua-duanya di dunia dan di akhirat, caranya diantaranya yaitu dengan membersihkan hati. Dan ini merupakan tuntunan dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya, yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi cara keberuntungan itu, cara untuk menuju sukses, di antaranya yaitu dengan membersihkan hati ini. Dan kesempatan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berupaya membersihkan hati ini. Ini di antaranya yang pertama, pentingnya membersihkan hati. Yang kedua, mengapa kita seharusnya membersihkan hati? Karena hati itu merupakan tempat penglihatan Allah. Allah itu tidak melihat zahirnya kita. Yang dilihat Allah bukan jasad, bukan rupanya, bukan asal usulnya,
tetapi yang dilihat adalah hatinya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah itu tidak melihat pada jasad kalian, pada bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat pada rupa kalian. Ada yang putih seumpamanya, yang hitam, itu bukan itu yang dinilai oleh Allah. Tetapi walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat pada hati kalian. Jadi tempat penilaian Allah tergantung dari hati kita. Semakin hati kita baik, semakin hati kita bersih, maka Allah akan makin ridho dan makin senang. Jadi itu penilaian Allah adalah hatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pentingnya menjaga hati ini, karena dari hati ini nanti akan timbul amal. Jadi amal yang baik itu karena hatinya baik. Tetapi amal yang tidak baik atau bahkan tidak mau beramal, itu karena hatinya yang tidak baik. Karena itu sebenarnya kalau kita ingin benar-benar memperbaiki amal, seharusnya berupaya untuk memperbaiki hati. Jadi amal yang baik itu amal yang sekiranya bisa diterima oleh Allah, itu amal yang baik. Dan kuncinya yaitu dengan baiknya hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ingatlah bahwa dalam diri, dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baik seluruhnya. Tetapi barang siapa jika segumpal darah itu jelek, maka yang lain juga akan ikut jelek. Maksudnya amal-amal itu tergantung hatinya. Sehingga pantas Syekh Ibnu Athaillah berkata bahwa husnul a'mal min nataiji husnil ahwal. Baiknya amal itu adalah buah dari baiknya keadaan hati. Jadi kalau keadaan hati itu baik, maksudnya hati itu bersih, maka amalnya nanti juga akan bersih. Karena walaupun sama-sama beramal, misalnya sama-sama sholat, sama-sama puasa misalnya, ini nilainya kadang di hadapan Allah berbeda. Karena ditentukan dari hati ini. Hati ini nanti akan menentukan kualitas amal. Bisa orang itu sama amalnya, sholatnya kita lihat amalnya sama, bahkan kadang lebih banyak orang lain. Tetapi kadang di sisi Allah orang ini lebih istimewa, karena pengaruh yang ada dalam hatinya itu berbeda. Karena itu seharusnya kita berusaha bagaimana amal ini, bagaimana hati ini bisa menjadikan amal kita bisa baik di sisi Allah, bisa diterima di sisi Allah. Di antaranya pengaruh hati ini nanti akan dibawa di akhirat. Jadi orang-orang yang hatinya baik atau hatinya jelek ini akan dibawa mati. Berbeda dengan penyakit-penyakit jasad. Kalau penyakit jasad separah apapun setelah mati kita sudah selesai. Jadi misalnya orang stroke atau orang diabetes, itu selesainya di dunia. Tetapi penyakit-penyakit hati ini, hal-hal yang mengotori hati ini akan dibawa mati, bahkan dibawa menghadap Allah. Karena itu nanti di antara hal yang sangat bermanfaat yaitu baiknya hati. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah
dengan hati yang selamat. Jadi hati yang bersih ini nanti akan berdampak yang paling berpengaruh di akhirat nanti. Karena itu seharusnya kita berupaya, terutama adanya bulan Ramadan, selain memperbanyak amal, juga berupaya untuk membersihkan hati ini. Sebelum membersihkan hati, maka seharusnya kita mengenal apa yang bisa mengotori hati, atau seperti apa keadaan-keadaan hati itu. Karena kata ulama, hati itu bermacam-macam. Di antaranya secara umum hati itu ada dua. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Dan ini bisa diketahui dari tanda-tandanya. Di antaranya kata Syekh Ibnu Atha, tanda hati yang mati itu yaitu min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Di antara tanda matinya hati yaitu tidak ada rasa susah jika meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Ini berhati-hati kita. Jika ada tanda-tanda ini, cepat bertobat kepada Allah dan berusaha untuk lebih baik. Yang pertama yaitu tanda matinya hati, jika meninggalkan apa yang diperintah Allah, tidak ada rasa susah. Misalnya tidak sholat biasa, ini tanda matinya hati. Tidak puasa dianggap enteng, bahkan kadang tidak malu berada di tempat umum, menunjukkan bahwa tidak berpuasa. Ini diantaranya merupakan tanda matinya hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda matinya hati yaitu tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Tidak ada rasa penyesalan dikala melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi misalnya berjudi, itu dianggap biasa. Tidak ada rasa menyesal di hati ini telah berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya mabuk-mabukan atau dosa-dosa lain yang dilarang oleh Allah. Ini merupakan tanda dari tanda kedua dari matinya hati. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebaliknya orang yang memiliki hati yang sehat itu kebalikan dari tanda-tanda tadi. Tanda hati yang sehat itu kata Rasulullah, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang jika berbuat baik dia senang. Senangnya karena oleh Allah diberi kesempatan untuk berbuat baik, karena diberi hidayah oleh Allah untuk berbuat baik, lalu dia senang. Maka kesenangan seperti ini merupakan kesenangan dari tanda sehatnya hati. Jadi sehat berarti hatinya itu berfungsi dengan baik. Seterusnya tanda sehatnya hati, wasa'athu sayyi'atuhu. Jika berbuat jelek dia menyesali. Meninggalkan sholat seumpama dia menyesal, melakukan judi dia menyesal, atau mengadu ayam seumpama setelah itu dia menyesal. Ini berarti hatinya masih berfungsi dengan baik. Dia masih tahu bahwa itu salah dan dia menyesali. Ini salah satu tanda bahwa hati itu kita baik. Karena itu pernah suatu hari kata sahabat Ibnu Mas'ud, waktu kita berkumpul dengan Rasulullah, ada seseorang yang dari kejauhan, ada orang yang naik kuda dari kejauhan, orang A'rabi, orang pedalaman. Orang ini setelah sampai ke Rasulullah, dia bergegas langsung ke Rasulullah. Ya Rasul, saya ini sudah beberapa hari ingin bertemu sampean. Sekitar 10 sampai 15 hari. Saya puasa di siang hari dan malam hari saya beribadah kepada Allah.
Tujuan saya menuju sampean, menuju jenengan ini hanya satu. Saya ingin bertanya, bagaimana atau apa tandanya orang yang disenangi oleh Allah? Lalu Rasul bertanya, sampean siapa namanya? Nama saya Zaidul Khail. Zaidul Khail, artinya tambahan kuda. Setelah itu oleh Rasulullah nama ini dirubah. Sekarang nama sampean Zaidul Khair, yaitu tambahan kebaikan. Lalu Rasul bertanya, bagaimana keadaan sampean sekarang? Keadaan saya itu senang sekali berbuat kebaikan, melakukan apa yang diperintah Allah itu senang, dan saya senang orang-orang juga bisa berbuat baik. Jadi senang dirinya berbuat baik dan juga senang orang lain berbuat baik. Dan juga jika berbuat salah, ini merasa menyesal. Dan kata Rasulullah, yaitu dia, itu tanda orang-orang yang disenangi oleh Allah. Allah itu kalau senang kepada seorang hamba, maka diberi kegemaran untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan juga ingin orang lain juga sama-sama baik. Ini tanda bahwa hati itu baik. Andaikan Allah tidak senang kepada dirimu, maka niscaya Allah akan palingkan kamu dari hal itu, dari kebaikan-kebaikan ibadah itu. Setelah itu cukup ya Rasul, lalu dia pulang. Nah, itu tanda baiknya hati. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengutarakan sedikit apa saja yang bisa mengotori hati. Jadi hati itu ada yang sehat seperti tadi, ada yang sakit, dan sakitnya hati ini diantaranya dipengaruhi oleh penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ini sangat banyak sekali. Namun yang paling berbahaya kata Rasulullah, ada 3 yang perlu diperhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Thalathun muhlikatun." Ada 3 yang merusak hati. Yang pertama, syuhun muta'un, yaitu kekikiran yang ditaati. Jadi kikir, syuhun itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil itu artinya kikir dalam hal yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Misalnya saya punya uang tidak mau diberikan ke orang lain yang membutuhkan misalnya, maka itu namanya kikir. Tetapi syuhun ini lebih parah dari kikir. Karena syuhun ini tidak ingin orang lain diberi nikmat oleh orang yang lain, bukan dari dirinya. Tidak ingin orang lain memperoleh nikmat, itu namanya kikir atau syuhun. Syuhun ini dikenal dengan hasud. Jadi iri hati. Iri hati ini merupakan penyakit hati. Iri hati ini tandanya 2 atau ciri khasnya 2. Pertama, tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat. Orang lain bisa beli mobil semua, hatinya agak panas. Nah, itu namanya hasud atau iri hati. Jadi orang lain mendapatkan nikmat, dirinya tidak senang, padahal bukan dirinya yang memberi nikmat, tetapi kan Allah yang memberi nikmat. Ketidaksenangan seperti ini namanya kikir atau hasud. Yang kedua, ciri-ciri orang iri, yaitu ingin nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Nah, itu lebih parah daripada yang barusan. Yang barusan cuma tidak senang, tetapi yang kedua ini senang kalau nikmat itu dihilangkan oleh Allah. Nah, itu ciri-ciri hasud yang kedua. Dan hasud ini merupakan siksaan di dunia serta siksaan di akhirat, itu lebih parah nanti. Karena itu kata Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iri hati ini akan memakan kebaikan
sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi sangat cepat sekali memakan kebaikan-kebaikan atau menghilangkan kebaikan-kebaikan itu. Karena itu kalau ada sifat ini dalam diri kita, seharusnya kita berupaya untuk menghilangkannya. Hasud itu atau iri hati itu diperbolehkan dalam dua hal, kata Rasulullah. Jadi ada iri hati yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Yaitu dalam sebuah hadis disebutkan, la hasada illa fitnataini. Tidak diperbolehkan hasud, tapi hasud di sini maksudnya ghibthah. Jadi al-mukmin itu yaghbitu. Orang mukmin itu punya rasa ghibthah. Di antaranya yang dianjurkan dalam dua hal ini. Ghibthah itu ingin sama dengan orang lain. Jadi kalau ingin sama dengan orang lain itu tidak apa-apa. Orang lain dapat beli mobil seumpamanya, kita ingin beli mobil itu tidak apa-apa. Tetapi iri hati yang baik adalah dalam dua hal ini. Yang pertama yaitu rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqqi. Yaitu orang yang diberi harta, lalu harta itu digunakan dengan baik di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Punya harta dibuat sedekah, dibuat untuk tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dibuat untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Maka jika ada orang seperti ini lalu kita ingin seperti mereka, maka itu adalah hasud, iri hati atau ghibthah yang dianjurkan. Ingin punya harta seperti orang lain dan bisa bersedekah seperti orang lain. Itu yang pertama yang diperbolehkan untuk iri. Yang kedua yang boleh untuk diiri itu, yang ingin sama dengan orang lain, yaitu warajulun atahullahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Yaitu orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu ilmunya diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jika ada orang seperti ini, maka seharusnya kita juga punya keinginan untuk bisa seperti mereka. Jadi ingin seperti mereka itu namanya iri atau ghibthah, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, itu iri hati yang diperbolehkan. Selain itu, maka tidak boleh untuk iri. Tetapi secara umum, kalau ada orang berbuat baik, kita ingin sama dengan orang lain, maka itu dianjurkan. Ini yang pertama. Jadi penyakit hati yang paling berbahaya yang pertama yaitu syuhun muta'un atau iri hati. Yang kedua, penyakit hati yang kedua yaitu wahawan mutba'un atau muttaba'un, yaitu hawa nafsu yang diikuti atau dikenal dengan riya, pamer. Pamer ini ingin punya kedudukan di hati orang lain. Itu namanya pamer. Ingin orang lain senang terhadap dirinya, maksudnya agar dipuji, agar punya kedudukan di hati orang lain. Jadi itu namanya pamer, terutama dalam ibadah. Jadi ibadah ingin dipuji oleh orang lain, bahkan senang kalau kita diketahui melakukan ibadah oleh orang lain itu senang. Itu diantara cara ciri-ciri yaitu orang yang pamer. Kecuali senangnya itu agar orang lain bisa meniru, itu berbeda. Misalnya kita sholat agar orang lain bisa ikut sholat, bisa meniru kita sholat, itu bukan pamer, tetapi meneladani, membuat teladan. Jadi pamer ini ingin orang lain punya kesan baik terhadap kita. Kesan itu maksudnya ya pujian atau apalah, yang pokoknya harapannya adalah manusia. Misalnya sedekah, ingin orang lain tahu bahwa kita dermawan, itu ciri-ciri orang pamer. Orang pamer ini termasuk salah satu
tanda orang-orang yang munafik. Jadi di Al-Quran orang munafik itu di antara tandanya yaitu idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang yang jika melakukan sholat, dia melakukan tetapi melakukannya enggan, malas. Qamu kusala, sholat tetapi sholatnya malas karena terpaksa. Yang kedua, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan yang kedua tanda orang munafik yaitu mereka pamir terhadap orang lain. Jadi amalnya bukan karena Allah, tetapi agar orang lain memujinya, agar diketahui bahwa kita baik, agar diketahui kita dermawan, atau pokoknya amal-amal yang diharapkannya bukan karena Allah tetapi untuk orang lain. Dan yang ketiga, wa yadhkurunallaha wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ini tanda orang-orang yang pamir atau riya. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir yaitu tanda termasuk penyakit hati. Yang ketiga yaitu wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Kekaguman seseorang terhadap dirinya. Maksudnya orang yang sombong. Jadi orang sombong ini merupakan penyakit hati. Jadi seharusnya kita berhati-hati dalam hal sombong ini. Tetapi sombong ini jangan disalahartikan. Pernah Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang di hatinya ada sekecil biji sawi dari kesombongan. Jadi orang-orang yang menyimpan kesombongan walaupun sedikit, ini tidak akan masuk surga. Setelah itu sahabat berkata, qala innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sahabat lalu bertanya, ya Rasul, ada seorang laki-laki yang pakaiannya bagus, juga sandalnya bagus. Lalu Rasul berkata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi maksudnya bukan seperti itu kesombongan, kata Rasulullah. Orang sombong itu bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari rumahnya, bukan dilihat dari kendaraannya, bukan dilihat dari apa yang dipakai. Tetapi kata Rasulullah, yang dinamakan sombong al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Orang yang sombong itu ciri-cirinya dua, atau sebagian ulama mengatakan ada 3 ciri kesombongan. Yang pertama batarul haqqi, menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat padahal sudah tahu itu benar. Jadi orang lain melakukan kebenaran atau diberitahu oleh orang lain padahal itu tahu bahwa dirinya benar tapi tidak mau menerima, itu namanya orang yang sombong. Jadi tidak menerima kesombongan, tidak menerima nasihat dan juga tidak menerima kebenaran. Ini ciri khas pertama orang yang sombong. Yang kedua, wa ghamtun nasi, dan meremehkan orang lain. Menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, itu juga merupakan tanda orang yang sombong. Karena itu berhati-hati dari 2 hal ini. Kadang kita merasa bahwa diri ini lebih baik dari orang lain, nah itu sebenarnya kita sudah berlaku sombong. Dalam hal apapun, di antaranya yang mengundang kesombongan itu pertama karena ilmu. Jadi ilmu itu punya peluang besar
untuk menjadikan orang sombong. Jadi merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, atau merasa bahwa ada orang lain yang lebih bodoh dari dirinya, itu termasuk kesombongan. Di antaranya juga yang mengundang kesombongan adalah harta. Harta ini juga mudah menjadikan orang sombong. Walaupun tidak semuanya orang kaya menjadi sombong, tidak. Bahkan Sayyid Hasan itu pakaiannya biasanya bagus-bagus. Jadi memang sengaja untuk memakai pakaian bagus itu. Pakaiannya memang sangat bagus. Karena itu sebagian sahabat agak kurang menerima bagaimana cucu Rasulullah sebagai teladan umat kok memakai pakaian yang bagus toh begitu. Sehingga suatu hari ada sebagian orang tanya ke Sayyid Hasan, "Ya Hasan, sampean adalah cucu Rasulullah. Sampean ini panutan umat. Hampir semua sahabat meniru sampean. Tetapi yang kami lihat dari sampean, kok sampean itu pakaiannya selalu bagus." Sehingga setelah itu sama Sayyid Hasan dijawab, "Sebenarnya saya memang sengaja mencari pakaian-pakaian bagus. Tujuan saya sebenarnya pakaian ini menunjukkan bahwa saya itu tidak butuh kepada orang lain. Jadi saya tidak ingin dikasihani oleh orang lain, tidak ingin mereka iba kepada saya karena saya sebagai cucu Rasulullah misalnya. Sehingga saya tidak butuh ke orang lain." Itu sebenarnya tujuannya hanya itu. Bukan karena ingin membanggakan kekayaan, tidak. Karena itu kekayaan itu bukan petunjuk bahwa orang itu sombong atau tidak. Seperti Sayyid Ja'far Shadiq juga seperti itu. Tetapi kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu pakaian luarnya sangat bagus, pakaian dalamnya sangat jelek. Jadi beliau berkata, pakaian luar ini untuk sesama manusia, tetapi pakaian dalam ini seperti kaos belum. Pakaian dalam ini adalah tata krama saya dengan Allah, sehingga saya bersikap kepada Allah dan kepada manusia sama-sama baik, kata Sayyid Ja'far Shadiq. Tetapi memang peluang untuk sombong dalam harta itu sangat besar. Di antaranya juga yang mendorong kesombongan adalah kedudukan. Orang yang berpangkat kadang juga mudah untuk sombong. Ini penyakit-penyakit hati yang perlu kita waspadai, perlu kita ketahui dan hati-hati serta berupaya untuk menghilangkannya. Semoga kita semua diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, bisa berupaya untuk membersihkan hati, sehingga kelak saat kita menghadap Allah bisa datang dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.